Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kembali kita akan belajar dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan ke-83 sampai dengan 85 mengenai kerajaan surga. Mari kita mendengar dan memperhatikan pertanyaan serta jawaban dan dilanjutkan dengan ulasan yang saya sampaikan dengan singkat. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Pertanyaan ke-83. Apakah kunci-kunci kerajaan surga itu? Pemberitaan Injil yang kudus dan disiplin gereja atau pengucilan dari gereja Kristen. Dengan kedua kunci ini, kerajaan surga dibuka bagi orang-orang percaya dan ditutup terhadap orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaan ke-84. Bagaimanakah kerajaan surga dibuka dan ditutup dengan pemberitaan Injil yang kudus? Jawabannya dengan memproklamasikan dan bersaksi secara terbuka sesuai perintah Kristus kepada orang-orang percaya masing-masing dan semuanya, bahwa kapanpun mereka menerima janji dari Injil dengan iman yang sejati, semua dosa mereka benar-benar diampuni oleh Allah karena jasa-jasa Kristus. Dan sebaliknya dengan memproklamasikan dan bersaksi kepada semua orang yang tidak percaya dan yang tidak bertobat secara tulus bahwa murka Allah dan penghukuman kekal ada di atas mereka selama mereka tidak bertobat. Menurut kesaksian Injil ini, Allah akan menghakimi baik di dalam kehidupan saat ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Pertanyaan ke-85. Bagaimanakah kerajaan surga ditutup dan dibuka oleh disiplin gereja? Dengan melarang sesuai perintah Kristus penggunaan sakramen-sakramen oleh orang-orang yang di dalam nama Kristen mempertahankan doktrin-doktrin atau praktik-praktik yang tidak Kristen, yang tidak mau setelah berulang kali mendapat teguran dari sesama saudara, meninggalkan kesalahan mereka dan jalan hidup mereka yang fasik, dan yang setelah dikeluhkan kepada gereja atau kepada orang-orang yang ditetapkan oleh gereja untuk itu, tidak memedulikan teguran-teguran mereka. Dengan hukuman pelarangan itu mereka dikucilkan dari gereja Kristen dan oleh Allah sendiri dari kerajaan Kristus. Dan dengan menerima kembali orang-orang itu sebagai anggota-anggota Kristus dan gerejanya ketika mereka berjanji dan menunjukkan perbaikan yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini hal yang penting yang perlu kita renungkan dan refleksikan di dalam konteks kekinian mengenai kunci kerajaan surga. Ada dua hal, yaitu pemberitaan Injil dan disiplin gereja. Tuhan sudah memerintahkan setiap murid, artinya setiap gereja Tuhan, untuk memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekelompok orang yang percaya dan sekelompok orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya pastilah diberikan anugerah dari Allah, dan mereka pastilah adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebelum segala sesuatu terjadi dan ada. Dan bagi mereka yang tidak percaya, pastilah mereka adalah orang-orang yang tidak ditetapkan beroleh keselamatan. Ini adalah hal yang terjadi ketika pemberitaan Injil dilakukan, baik oleh gereja secara institusional di dalam dan melalui gereja, maupun gereja secara individu, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada peristiwa yang pasti tidak mungkin terelakkan. Manusia akan terbagi dua, yang percaya dengan yang tidak percaya. Demikian juga ketika disiplin gereja dilaksanakan dengan baik, benar, untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesucian Allah. Tentu disiplin gereja untuk memberikan efek jerah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada beberapa jenis kejahatan terhadap Tuhan. Yang pertama ialah pengajaran yang keluar dari ajaran Alkitab. Yang kedua adalah karakter yang tidak saleh yang ditampilkan oleh orang-orang yang mengaku beragama Kristen. Yang ketiga ialah
kekerasan hati dari orang-orang tersebut yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita mendapati ada orang-orang yang mengajarkan kesalahan, kesesatan, dan doktrin, dogma, apapun yang ditampilkan yang berbeda dengan ajaran Alkitab, harus didisiplin. Orang tersebut harus didisiplin. Ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama, disiplin untuk dibimbing, ditegur, lalu kemudian diharapkan ia bertobat dan kembali. Yang kedua, dikucilkan dan dikeluarkan dari gereja karena ia tidak mau bertobat dan tidak melakukan hal yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam konteks kekinian kita tahu bahwa disiplin gereja paling tidak disukai banyak orang karena banyak orang merasa tersinggung, tersudutkan, dan tidak terlayani. Padahal disiplin gereja merupakan kunci dari kerajaan surga. Mengapa? Karena kita menghormati Allah yang suci, yang adil dan benar. Bagaimana kita membiarkan gereja berjalan di dalam pengajaran yang menyesatkan, membiarkan gereja berjalan di dalam kehidupan yang tidak saleh, membiarkan gereja melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Tentulah tidak boleh demikian terjadi. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling mendasar dari disiplin gereja ialah kekudusan Allah. Dan ini seharusnya menjadi patron dari kehidupan bergereja di dalam kehidupan saat ini. Dan tentu yang perlu kita renungkan dan refleksikan lagi ialah bagaimana kunci kerajaan surga ini diterapkan di dalam kehidupan kita. Terlebih khusus di dalam pemberitaan Injil. Kita tahu ada dinyatakan Tuhan bahwa kunci kerajaan surga itu akan diberikan kepada gerejanya. Dan gereja itu menyampaikannya dengan leluasa kepada jemaat dan tentunya melalui jemaat dan melalui gereja kepada banyak orang. Berbagai media boleh dipakai untuk memberitakan Injil, asalkan fokusnya adalah memberitakan keselamatan yang datangnya dari Allah hanya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus satu-satunya. Karena tidak ada keselamatan di kolong langit ini yang mana manusia beroleh keselamatan, kecuali di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus diberitakan. Dan tentunya ada upaya untuk melakukannya. Dan upaya itu harus diprogramkan oleh gereja secara institusional dan harus dibangun komitmen secara pribadi dari tiap-tiap anggota gereja. Sehingga gereja bertanggung jawab melatih, mendidik, membimbing, mengarahkan anggota jemaat supaya berjuang secara militan memberitakan Injil Yesus Kristus. Tentulah ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus perlu diperhatikan konteks dan kontekstualisasinya agar Injil yang diberitakan tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang pilihan atau tidak menjadi penghalang untuk kerajaan surga dinyatakan. Mengapa? Bukan Injilnya tetapi orang yang menginjilinya yang tidak hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kesucian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dari pengajaran ini kita bersyukur kita diingatkan lagi untuk dua hal itu, yaitu pemberitaan Injil dan disiplin gereja. Kiranya percakapan kita, pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Amin.